Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan kembali pada pelajaran fikih. Hari ini saya akan menyampaikan hukuman yang ketiga, yaitu hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, orang yang meminum khamar. Nah, sebelum saya memulai pelajaran, saya akan mengabsen satu persatu siswa hari ini. Muhammad Taufik Yudiono, Khairul Mukmin, Husnul Hakim. Ya. Alhamdulillah semuanya berhadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan untuk menuntut ilmu terus menerus. Nah, ya. Langsung kita kepada pembelajaran. Kemarin kita flashback sedikit. Kitab fikih itu mengandung 4 macam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tentang ibadah. Yang kedua, pembelajaran tentang munakahah. Yang ketiga, pembelajaran tentang faraid. Yang keempat, pembelajaran tentang jinayat. Ya, kita memasuki bab jinayat. Bab jinayat ini adalah hukuman-hukuman atau hudud bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Yang pertama, kemarin kita mempelajari tentang masalah zina. Yang bab pertama masalah zina. Orang yang berzina itu mendapat hukuman. Kalau misalnya lajang, mendapat hukumannya apa? Dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau misalnya sudah menikah, melakukan zina, maka dirajam. Sedangkan yang kedua itu qadzaf. Qadzaf yaitu menuduh orang lain berzina. Nah. Terus yang ketiga itu hukuman orang-orang yang meminum minuman keras. Apa sih yang biasanya disebut khamar? Apa sih khamar itu? Ya, silakan buka halaman 38 di dalam bukunya. Ya. Sudah. Pengertian khamar secara definisi, khamar ia mempunyai arti penutup akal. Tutup akal. Penutup akal ini secara bahasa. Menurut istilah adalah setiap yang memabukkan, yang memabukkan adalah istilahnya, secara istilah. Berpijak pada definisi ini, maka definisi dari khamar ialah makanan atau minuman atau yang lainnya yang dapat merusak akal dan yang dapat memabukkan. Apa sih yang dapat memabukkan? Apa sih definisi khamar menurut Rasulullah SAW? Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Imam Muslim rahimahullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang dapat memabukkan dinamakan khamar, dan setiap yang namanya khamar hukumnya haram. Ayo kita baca sama-sama sekali
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya. Artinya tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Hukum meminum minuman keras sudah menjadi ijtima ulama bahwa hukum meminum minuman keras adalah haram. Mengkonsumsi khamar merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Kepada Husnul Hakim dipersilahkan membaca artinya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar berjudi dan berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, jadi hukum meminum minuman khamar adalah haram berdasarkan surah Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ada lagi yang menguatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha harramahallahu fil akhirah. Rawahu Muslim. Ya, artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminum khamar di dunia dan ia tidak bertaubat, maka Allah mengharamkannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi nanti kita di negeri akhirat akan disuguhi minuman-minuman yang enak-enak. Salah satunya adalah khamar. Tetapi khamar yang ada di dalam surga berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar di dalam surga tidak memabukkan, tetapi rasanya luar biasa lezatnya. Nah, dalam surga kan ada cerita khamar, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar. Jadi kita hari ini itu kan pengertiannya dan hukumnya meminum khamar. Yang menjadi poin pembahasan kita pada hari ini, apa sih hukuman dari agama Allah bagi orang-orang yang meminum minuman keras? Nah, ini adalah ulama sepakat akan haramnya khamar. Ini adalah penjelasannya. Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamar, maka juga sepakat bahwa orang yang meminum wajib dikenai hukuman atau had. Baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i yang terkait dengan hal ini adalah an Anas bin Malik radhiyallahu an anna nabiyya
utiya birajulin syaribal khamra fajaladahu bijari dataini summa arba'ina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah meminum khamar. Kemudian beliau menjilidnya atau mencambuknya dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira sebanyak 40 kali. Terus para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Berikut ringkasannya. Jadi ulama-ulama berbeda pendapat tentang berapa kali sih dipukulnya orang yang meminum khamar itu. Apakah 40 kali, apakah 100 kali, apakah sebanyak-banyaknya. Maka di dalam buku ini telah dirangkumkan pendapat beberapa ulama. Di antaranya satu pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu mengatakan antara lain adalah Ibnu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had peminum khamar adalah 80 kali. 80 kali. Berapa? 80 kali. Ya, kita catat. Orang yang meminum khamar mendapat cambukan sebanyak 80 kali. Nah, ini. Terus Imam Syafi'i dan Abu Daud dan ulama Zahriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahnya sebanyak 80 kali. Tambahan 40 merupakan takzir yang merupakan hak imam. Jadi Imam Syafi'i itu cuma berpendapat 40 kali, tetapi boleh dilebihkan menjadi 80 kali sebagai ancaman untuknya. Alat pukul yang digunakan penghukum bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Jadi alat pukulnya terserah apa. Bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan sendal, bisa menggunakan sepatu, bisa menggunakan tongkat, bisa menggunakan tangan, ataupun alat memukul lainnya. Jadi orang yang meminum minuman khamar, orang yang meminum minuman keras. Oh ya, lebih baik kita rinci dulu. Minuman keras itu apa saja sih? Oh, bisa berupa minuman yang sudah sering kita ketahui. Minuman yang sering di TV-TV itu, topi miring dan kawan-kawannya. Yang kedua, bisa berupa makanan. Apa itu makanan? Bisa itu obat-obatan, bisa dengan ganja atau dengan heroin dan lain-lainnya yang sejenis, yang bisa menutup akal ataupun memabukkan seseorang. Ganja itu kan biasanya dihisap, kalau sabu biasanya dihirup melalui hidung. Nah, terus atau lainnya, apa itu lainnya? Bisa itu berupa ini bisa berupa obat-obatan, ekstasi dan lain-lain. Kalau yang lainnya itu bisa berupa lem atau yang sekarang sering disebut dengan lempox. Nah, itu pun sesuatu yang memabukkan. Secara hukum Islam, orang yang melem itu dapat hukuman berapa? Bisa 40 kali cambuk, bisa 80 kali cambuk. Nah, itu. Hikmah diharamkannya minuman khamar. Di antara hikmah terpenting diharamkannya minum khamar adalah satu, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamar. Kan orang-orang yang dalam pengaruh minuman keras itu akalnya hilang, dia bisa memukul, dia bisa menendang, dia bisa bahkan menusuk, membunuh orang-orang yang ditemuinya dan dibencinya. Terus yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Tentu saja orang yang mengkonsumsi minuman keras itu tidak sehat.
baik badannya, baik jasmani tubuhnya maupun pikirannya. Orang yang sering melem, orang yang sering minum minuman keras, orang yang sering minum obat-obat yang bisa memabukkan, itu orang yang sangat berpotensi untuk kehilangan akalnya. Terus yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Terus yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Perlu diketahui, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, pengharaman khamar ini berangsur-angsur, tidak sekaligus. Pertama, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa khamar itu memang ada manfaatnya, tetapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tetapi al-khamru wal maisir, judi dan minuman keras itu, ismuhuma, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus yang kedua, ayat yang diturun, la taqrabus salata wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati salat, atau janganlah kalian salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, pertama dulu Nabi memberikan gambaran, khamar itu nggak baik loh, khamar itu bahayanya lebih besar loh. Terus yang kedua, sahabat masih banyak yang mabuk-mabukan. Yang kedua, baru Nabi menjelaskan itu ketika mau sholat jangan mabuk dulu, nanti saja mabuknya. Jadi mereka mabuk terbatasi. Yang terakhir, innal khamra itu rijsun min amali syaitan. Itu adalah kotor, buruk, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini hari ini cukup untuk hari ini. Bapak memberikan soal dan dikerjakan di rumah. Soal pertama, sebutkan definisi khamar secara bahasa dan secara istilah. Sudah? Yang kedua, apa sih hukumnya meminum minuman keras? Yang ketiga, sebutkan satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa khamar itu hukumnya haram. Nomor 3, sebutkan 2 pendapat ulama, berapa kalikah orang yang mengkonsumsi narkoba atau orang yang meminum khamar itu, orang yang mengkonsumsi narkoba itu hukuman cambuknya berapa kali. Yang kelima, sebutkan 2 hikmah kenapa diharamkan khamar itu. Ya, cukup sekian, terima kasih. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala bala dan musibah. Ayo, sama-sama kita membaca doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.